Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitria dari Program Studi Agribisnis Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi praktikum budidaya ternak unggas acara keempat, yaitu mengenai macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan dengan asisten pembimbing Kak Dian. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai klasifikasi bahan pakan. Bahan pakan ini diklasifikasikan menjadi 8 kelas, yaitu yang pertama ada hijauan kering dan jerami kering. Hijauan kering atau biasa disebut dengan hay merupakan hijauan pakan segar yang kemudian dikeringkan sehingga memiliki kadar air sekitar 20-30%. Contohnya yaitu hay daun jagung, hay leguminosa, dan hay daun pucuk tebu. Nah, sedangkan jerami merupakan sisa tanaman panen yang digunakan untuk pakan ternak. Contohnya ada jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang-kacangan. Kemudian yang kedua ada bahan pakan hijauan segar. Nah, bahan pakan ini memiliki kadar air sekitar 65%. Contohnya yaitu rumput lapangan, daun jagung, daun singkong, lamtoro, dan gamal. Yang ketiga adalah silase. Bahan pakan ini diawetkan dengan kondisi anaerob dan suasana asam dengan metode fermentasi. Contohnya yaitu ada silase rumput dan silase daun jagung. Kemudian yang keempat ada bahan pakan sumber energi. Nah, bahan pakan ini memiliki kandungan protein kasar kurang dari 18% dan serat kasar kurang dari 18%. Contohnya yaitu ada jagung, dedak padi, ubi jalar, dan onggok. Kemudian yang kelima adalah bahan pakan sumber protein. Bahan pakan ini memiliki kandungan protein lebih dari atau sama dengan 18%. Bahan pakan ini dapat bersumber dari hewan ataupun tanaman. Contohnya seperti tepung ikan, tepung kepiting, bungkil kedelai, dan bungkil kacang tanah. Kemudian selanjutnya yang keenam ada bahan pakan sumber mineral. Nah, sumber mineral ataupun mineral yang dibutuhkan oleh ternak itu dapat berupa mineral makro ataupun mineral mikro. Mineral makro yaitu seperti kalsium, fosfor, magnesium, kalium, dan juga natrium, sedangkan mineral mikro seperti besi, zinc, dan mangan. Nah, contoh bahan pakan sumber mineral ini berupa tepung tulang, tepung kerang, dan zeolit. Kemudian yang ketujuh ada bahan pakan sumber vitamin. Bahan pakan ini memiliki kandungan vitamin dan preparat vitamin yang tinggi. Contohnya yaitu minyak ikan dan premix. Dan yang terakhir adalah bahan pakan aditif. Nah, bahan pakan ini biasanya ditambahkan dalam jumlah sedikit pada pakan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ternak. Contohnya yaitu hormon, antibiotik, dan obat-obatan lainnya. Oke, yang selanjutnya itu mengenai pembahasan fungsi nutrien bagi unggas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua nutrien, yaitu ada energi dan protein. Yang pertama adalah energi. Fungsi energi di sini bagi unggas yaitu yang pertama ada sebagai sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh ternak. Kemudian yang kedua untuk pertumbuhan jaringan tubuh, dan yang ketiga dapat mempertahankan temperatur tubuh normal. Nah, jadi pada ternak yang diberi pakan berlebih itu biasanya akan disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Nah, hal ini itu sesuai dengan pendapat dari Sainsbury yang menyatakan bahwa banyaknya pakan yang dikonsumsi akan mempengaruhi daya produksi dari ternak tersebut. Nah, apabila energi yang dikonsumsi berlebih, maka dimanfaatkan dan disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Nutrien yang kedua yaitu protein. Fungsi protein bagi unggas diantaranya yang pertama memperbaiki jaringan tubuh yang rusak sebagai pertumbuhan jaringan yang baru, metabolisme untuk energi, metabolisme ke dalam zat-zat vital dalam fungsi tubuh, dan enzim-enzim yang esensial bagi fungsi tubuh, dan membantu dalam proses produksi enzim-enzim tertentu, hormon, dan antibodi. Menurut pendapat Wahyu, keseimbangan energi dan protein memiliki peranan yang sangat penting dalam menyusun ransum. Apabila tidak seimbang akan mengakibatkan kelebihan dan kekurangan asupan energi dan protein dalam tubuh ternak. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai frekuensi pemberian pakan. Pemberian pakan pada unggas itu dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Awal pemberian pakan dilakukan pada pagi hari saat udara masih sejuk dan suhu lingkungan tidak tinggi, sehingga energi dari pakan dapat efisien dimanfaatkan untuk pertumbuhan ayam. Kemudian menurut pendapat dari
Donkoh dan Yerenki menyatakan bahwa pemberian pakan dianjurkan tidak dilakukan pada siang hari. Hal ini karena dapat menambah beban panas tubuh ayam dan dapat meningkatkan stres akibat cekaman panas. Frekuensi pemberian pakan 1 kali, 2 kali, ataupun 3 kali harus disesuaikan dengan fluktuasi suhu pada pagi, siang, dan sore hari. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis. Menurut pendapat Sudaryani dan Santoso, ransum harus mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin, di mana zat-zat gizi tersebut merupakan sumber energi sebagai hasil dari pembakaran. Sedangkan menurut Wahju, bahwa kebutuhan ransum ayam broiler pada periode starter untuk protein yaitu sebesar 21-24%, sedangkan energi metabolis yang diperlukan yaitu sebanyak 2.800-3.300 kilokalori per kilogram. Nah, ini ada contoh kebutuhan nutrisi ayam broiler mulai dari fase pre-starter, starter, hingga grower dan finisher. Di sini dapat terlihat bahwa zat nutrisi protein kasar pada fase pre-starter atau usia 0-2 minggu yaitu sekitar 23,2 sampai 26,5%. Sedangkan untuk fase starter grower itu mulai dari 19,5 sampai 22,7%. Sedangkan untuk fase finisher pada usia 6 minggu hingga panen itu protein kasar sebesar 18,1 hingga 21,2%. Dan untuk energi metabolisnya itu seiring dengan bertambahnya fase fisiologis ayam itu semakin bertambah mulai dari pre-starter yaitu 2.800 sampai 3.200, kemudian bertambah menjadi 2.800 sampai 3.300 untuk fase starter hingga grower, dan untuk finisher sendiri 2.900 sampai 3.400. Oke, baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 bahan pakan ternak yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada bekatul. Nah, jadi ini ya bekatul bisa dilihat. Nah, bekatul ini itu berasal dari penggilingan limbah padi yang warnanya itu coklat muda, nih bisa dilihat berwarna coklat muda. Kemudian untuk teksturnya agak halus karena ini merupakan hasil penggilingan, dan untuk aroma atau baunya sendiri khas bau gabah. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ini ada jagung. Nah, jagung ini untuk warnanya itu berwarna orange, kemudian bentuknya berupa butiran-butiran kasar, dan butiran ini lebih besar ya. Kemudian untuk aroma atau baunya tidak begitu ada bau ya, bau khas seperti jagung pada umumnya. Nah, jadi seperti ini jagung. Kemudian yang ketiga itu ada menir. Nah, ini menir bisa dilihat. Nah, menir ini juga berasal dari penggilingan padi dengan berupa beras dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi ini merupakan pecahan-pecahan dari beras. Bentuknya berupa butiran yang lebih kecil. Untuk warnanya sendiri berwarna putih, dan baunya bau khas beras pada umumnya. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.